Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami dari kelompok 3 mahasiswa Matematika 2018 Universitas Negeri Padang akan menyampaikan materi tentang model matematika penyebaran penyakit tuberkulosis dengan pengobatan dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah matematika biologi yang dimana kelompok 3 beranggotakan yaitu Aryana Putri, Dinda Fadilah, Jerry Jeffrianto, Putriana Nursal, Tri Rahmayani, dan Vivilia Azmiati. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang pentingnya pemodelan matematika dalam analisis penyebaran penyakit tuberkulosis dan pengobatan, yang dimana tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya di dunia. Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua dengan penderita tuberkulosis terbanyak di dunia. Dan pengendalian tuberkulosis dapat dilakukan salah satunya dengan pengobatan. Namun, dalam pandemi COVID-19, pengendalian tuberkulosis mengalami beberapa hambatan, sehingga mengakibatkan rendahnya angka penderita tuberkulosis yang melakukan pengobatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebaran penyakit tuberkulosis dengan pengobatan dapat dibantu dengan sebuah model yang dikenal dengan model matematika epidemi. Maka, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, saya Dinda Fadilah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis dan bagaimana penularan penyakit ini. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dari balita hingga usia lanjut. Penyakit ini menyebar melalui droplet atau dahak orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Gejala utama penderita tuberkulosis yaitu mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih dengan gejala tambahan adanya dahak. Selanjutnya, bahaya penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis tanpa pengobatan akan sangat berbahaya dan berakibat fatal karena penyakit tuberkulosis aktif yang tidak diobati akan mempengaruhi paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Contohnya seperti kerusakan sendi, pembengkakan pada selaput otak, nyeri pada tulang belakang, gangguan pada organ penting seperti hati, ginjal, jantung, dan gangguan-gangguan lainnya, serta menyebabkan kematian. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putriana Nursal. Baiklah, saya Putriana Nursal. Dilansir dari WHO, dilaporkan bahwa 10 juta orang di dunia menderita tuberkulosis dan menyebabkan 1,2 juta orang meninggal setiap tahunnya. Indonesia menduduki peringkat 2 setelah India penderita kasus tuberkulosis terbanyak di dunia dengan kasus sebanyak 845.000 dan angka kematian sebanyak 98.000 kasus. Bagaimana cara mencegah tuberkulosis? Yang pertama yaitu vaksinasi BCG yang diberikan pada anak umur 0-3 bulan. Yang kedua, menciptakan lingkungan dan gaya hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan bergizi, rumah dengan jendela dan ventilasi yang terbuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, dan yang terakhir, tidak merokok. Lalu, apa yang harus dilakukan bagi orang penderita tuberkulosis? Salah satu yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan penderita tuberkulosis aktif adalah terapi dengan pemberian obat anti-TB secara berkala. Bagaimana pengendalian penyakit TBC selama pandemi COVID-19? Pengendalian penyakit TBC di masa pandemi COVID-19 mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran pasien TBC serta pihak rumah sakit dalam melakukan pemeriksaan sehingga pengendalian TBC menjadi terbengkalai di semua tahapannya. Dan angka pasien TBC yang melakukan pengobatan menjadi semakin rendah. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Rahmayani. Baiklah, saya Tri Rahmayani akan menjelaskan mengenai penyebaran penyakit tuberkulosis yang dapat diamati dengan menggunakan model matematika. Model matematika merupakan representasi dari sistem-sistem fisik atau problem dunia nyata dalam pernyataan matematika. Model matematika ini terjadi karena adanya proses pemodelan matematika, yang mana langkah dalam proses pemodelan matematika tersebut yaitu 1. Menentukan formulasi masalah, 2. Membuat asumsi, 3. Membuat model matematika, 4. Menganalisis model, 5. Menginterpretasikan model, dan yang terakhir, 6. Melakukan pengujian terhadap model.
Untuk melakukan pengamatan terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis dapat menggunakan model matematika epidemi. Model matematika epidemi merupakan model matematika yang mengkaji permasalahan berkaitan dengan pola penyebaran penyakit serta strategi pengendalian penyebaran penyakit menular. Fungsi dari model matematika epidemi ini digunakan untuk menganalisis suatu wabah selama fenomenanya memiliki sumber dan cabang-cabang. Model matematika epidemi berbentuk sistem persamaan diferensial yang kemudian dapat diperoleh titik ekuilibrium dan menganalisa kestabilannya. Selanjutnya, dari model tersebut diperolehlah suatu bilangan reproduksi dasar yang akan memberikan kemungkinan menghilang dan meluasnya penyakit. Pada model matematika epidemik penyebaran penyakit tuberkulosis dengan pengobatan, digunakan model epidemi tipe set yang terdiri dari kompartemen-kompartemen, di mana variabel S atau susceptible sebagai kelompok individu yang rentan terkena penyakit tuberkulosis, variabel E atau expose sebagai kelompok laten tuberkulosis, variabel I infected sebagai kelompok individu yang terinfeksi aktif tuberkulosis, dan yang terakhir variabel T atau treatment sebagai kelompok individu yang diobati. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aryana Putri. Baiklah, selanjutnya saya, Aryana Putri, akan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan terhadap model matematika epidemi untuk mengetahui bagaimana penyebaran penyakit tuberkulosis dengan pengobatan, yang dikenal dengan proses pemodelan matematika. Yaitu yang pertama dengan membentuk model matematika epidemi dari penyebaran tuberkulosis dengan pengobatan. Dengan memberikan asumsi-asumsi berikut dan menggunakan variabel dan parameter tersebut, diperoleh model matematika penyebaran tuberkulosis dengan pengobatan dalam bentuk model matematika epidemi tipe set yang berupa sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua dengan melakukan analisis model. Dari model tersebut diperoleh titik equilibrium, yang dimana titik equilibrium merupakan suatu solusi khusus yang tidak bergantung terhadap waktu, yang berarti titik equilibrium bernilai konstan. Dari model tersebut diperoleh dua titik equilibrium, yaitu yang pertama titik equilibrium bebas penyakit, yang berarti tidak ada individu yang terinfeksi penyakit tuberkulosis. Yang kedua yaitu titik equilibrium endemik, yang berarti ada individu yang terinfeksi penyakit tuberkulosis. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana perilaku dari solusi titik equilibrium dari model tersebut, maka dilakukanlah analisis kestabilan titik equilibrium dengan menggunakan matriks Jacobian. Dengan menentukan nilai-nilai eigen dari matriks Jacobian berdasarkan teori kestabilan titik equilibrium, diperoleh bahwa yang pertama yaitu kestabilan titik equilibrium bebas penyakit bersifat stabil asimptotik, yang berarti suatu kondisi di mana penyakit tuberkulosis akan menghilang. Dan yang kedua yaitu kestabilan titik equilibrium endemik bersifat stabil asimptotik, yang berarti suatu kondisi di mana penyakit tuberkulosis akan mewabah. Selanjutnya, dilakukanlah pencarian nilai bilangan reproduksi dasar dengan metode next generation untuk mengetahui jumlah individu yang akan terinfeksi akibat kontak dengan individu infeksi tuberkulosis. Dari model tersebut diperoleh bilangan reproduksi dasar dalam bentuk parameter sebagai berikut. Dengan memberikan nilai-nilai tertentu dari parameter, maka dapat diperoleh berapa jumlah individu yang akan terinfeksi akibat kontak dengan individu infeksi tuberkulosis. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Vivilia Azmiati. Saya Vivilia Azmiati akan menjelaskan mengenai manfaat model matematika pada penyebaran penyakit tuberkulosis. Yang pertama yaitu menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan-kekuatan gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu deskripsi masalah menjadi pusat perhatian. Deskripsi masalah di sini maksudnya gambaran mengenai penyebaran penyakit tuberkulosis. Yang ketiga, mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dalam penyebaran penyakit tuberkulosis. Yang keempat, dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu penyebaran penyakit tuberkulosis. Yang kelima, sebagai dasar perencanaan dan kontrol dalam pembuatan kebijakan dan lain-lainnya. Maksudnya, sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.
Sehingga dari model matematika penyebaran penyakit tuberkulosis ini, kita dapat mengetahui apakah penyakit itu akan menghilang, atau penyakit akan menetap, ataupun penyakit akan meningkat menjadi wabah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jerry Jeffrianto. Halo teman-teman, saya Jerry Jeffrianto. Berdasarkan penjelasan teman-teman kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemodelan matematika adalah sebuah alat yang dapat memberikan sebuah metode untuk mempelajari suatu fenomena tertentu di dunia nyata ke dalam bahasa matematika. Dalam hal ini, kita menggunakan model matematika epidemi untuk mempelajari dan mengetahui pola penyebaran dan strategi pengendalian penyakit menular yaitu tuberkulosis. Kemudian kita lakukan analisis dari model matematika epidemi yang dibentuk untuk mengetahui bagaimana perilaku penyebaran penyakit tuberkulosis dengan pengobatan, yaitu dengan menentukan kestabilan titik equilibrium dan bilangan reproduksi dasar dari model tertentu. Sehingga hasil analisis tersebut dapat dijadikan pedoman salah satunya dalam pembentukan program-program pengendalian tuberkulosis. Nah, model matematika ini tidak hanya dapat digunakan dalam pengendalian penyakit menular, namun dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan nyata dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemodelan matematika merupakan suatu alat yang menarik dalam memecahkan suatu masalah nyata baik yang sederhana maupun masalah kompleks. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami mengenai model matematika penularan penyakit tuberkulosis dengan pengobatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.